Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 82 Good Luck Comes. Fahua tertegun sejenak, wajahnya memerah, dan dia menendang Lan Ge. Lan Ge tertawa dan mengelak dengan cepat. 1. Yang penting kita tiada di hari yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama, dan kita bisa dianggap sebagai saudara. Masih ada beberapa jam terakhir, lebih baik memikirkan sesuatu yang bahagia. Memperpanjang kepala adalah pisau, dan menarik kepala juga merupakan pisau. Bagaimanapun, kita semua akan tiada. Bukankah lebih menyakitkan tiada dalam depresi? Lan Ge tertawa. Adalah pepatah yang berarti jika kamu menemukan sesuatu dan melakukan sesuatu padanya, hasilnya akan sama dengan kalau kamu tidak melakukan sesuatu. Kalau konsekuensinya sama, kenapa tidak sekalian mencoba? Fahua mengangguk. Keduanya duduk lagi dan tidak berkultivasi. Tidak ada gunanya mengasah tombak sebelum pertempuran. Di dunia Wushuangzu, energi yang dikeluarkan mereka sebelumnya sudah pulih. Duduk berdampingan, Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau sangat khawatir sebelumnya, pasti ada arti lain dari terlihat, mari kita dengarkan. Biarkan aku bahagia. Fahua memutar matanya, jika kau seorang wanita dan melihat tubuhku, aku akan menikahimu. 8. Lan Ge menggigil dan sesaat kehilangan suaranya, apa itu? Apakah itu perjanjian dengan diri sendiri? Juga, metafora macam apa yang kau gunakan? Apa maksudmu dengan memanggilku seorang wanita? Mengapa kau tidak bisa menjadi seorang wanita? 6. Fahua cemberut, apakah masuk akal untuk adu mekanik hal ini? Tunggu sebentar, Lan Ge sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian memutar kepalanya menatap Fahua dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Merasakan tatapannya, Fahua tertegun sejenak, apa yang kau lihat? Lan Ge mengangkat tangannya dan melingkarkan lengannya di bahunya. Kontak langsung dengan kulit langsung membuat Fahua merinding, dan mendorongnya menjauh, lepaskan. Lan Ge tidak kesal kali ini, tetapi hanya tersenyum dan berkata dengan jahat, Fahua, pikirkan baik-baik. Orang pertama yang melihat tubuhmu bukanlah aku. Mendengar apa yang dia katakan, pupil Fahua langsung menyusut, dan seluruh tubuhnya membeku dalam sekejap. 1. Ya, orang pertama yang melihat tubuhnya bukanlah Lan Ge. Jelas mereka dilucuti sejak awal. Biarkan aku tiada. Fahua menutupi wajahnya dengan tangannya dan meraung. Hahaha, Lan Ge benar-benar terjatuh dan tertawa terbahak-bahak, atau, setelah kau keluar nanti, kau bisa menunjukkan cintamu padanya, mungkin kita punya kesempatan hidup. Karena Ratu Ruby ini telah berubah menjadi wujud perempuan, dan seharusnya perempuan. Jika kau menikahinya, mungkin kau akan memiliki seekor semut penelan kecil. Katakan, akan jadi warna apa nantinya? 2. Fahua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin, percaya atau tidak, aku akan mengebiri kau. Lan Ge hanya merasakan tubuh bagian bawahnya menegang, aku pergi. Kau sangat kejam. Aku salah, Hua Ge. Kau pikirkan saja kalau aku tidak mengatakan apa-apa. 3. Beberapa kata tawa akhirnya melegakan emosi yang sebelumnya tegang. Tapi apa yang harus dihadapi, selalu harus dihadapi. Pergi sekarang, atau tunggu 12 jam sebelum keluar. Fahua bertanya pada Lan Ge. Lan Ge berkata, semakin lama waktunya, semakin besar kemungkinan dia pergi. Terlalu sulit untuk menunggu, jika tidak, mari kita berkultivasi. Setidaknya, waktu bisa berlalu lebih cepat. Oke. Hal-hal yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa itu akan datang tetapi tidak dapat menghindarinya. Kultivasi memang cara terbaik, setidaknya ketika kita tenggelam dalam proses memahami kekuatan langit dan bumi, kita dapat berhenti berpikir. 12 jam berlalu dengan cepat. Akhirnya, ruang Wushuangzu mulai terdistorsi. 12 jam di sini, setara dengan 36 jam di dunia luar. Kedua mata Fahua dan Lan Ge menjadi sangat tegas dan siap sepenuhnya. 3, 2, 1. Dengan hitungan mundur, cahaya menyala, dan keduanya muncul di pulau yang tidak dikenal secara bersamaan. Kali ini, mereka tidak ragu sama sekali. Tubuh Fahua berkelebat, dan teleportasi menghilang segera setelah dia turun ke tanah. Lan Ge diatur untuk setengah detik lebih lambat darinya, tetapi dalam penantian singkat ini, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Cahaya berkedip lagi,
dan Lange menghilang. Napas kehidupan yang kuat tetap ada, dan ketika keduanya menapak dan berdiri di rumah pohon tempat mereka berlatih di Pulau Bitian, mereka semua merasa seperti terpisah satu sama lain. Selesai, kata Fahua senang. Ya, dia dan Lange keduanya berteleportasi kembali. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia tidak menemukan atau melihat apapun saat itu. Akan tetapi Lange meraih bahunya, tunggu sebentar, sepertinya kita tidak harus lari. Hah, Fahua tertegun sejenak. Lange lebih lambat darinya, mungkinkah? Ekspresi Lange tampak sedikit aneh, keberuntungan kita tampaknya cukup baik. Di laut, ombaknya kasar. Sebelum aku pergi, aku melihat bahwa Ratu Ruby tampaknya bertarung di sana dan situasi pertempuran sangat sengit. Itu harusnya menjadi pertarungan dengan level yang sama. Pertarungan dengan level yang sama dengan Ratu Ruby. Fahua menekan, apa kau yakin? Lange mengangguk tanpa ragu, aku yakin. Aku belum pernah melihat ini. Jadi, ini kesempatan kita. Bahkan jika kita kembali, kita tidak bisa hidup selamanya di Laut Hijau Kehidupan. Dia harus pergi lebih cepat atau nanti. Karena dia bisa merasakan napas kita, dia masih akan mengejar kita. Akan lebih baik bagi kita untuk memanfaatkan kesempatannya saat dia bertarung dan berlari lebih jauh. Dia adalah tingkat Dewa Bulan, kecepatannya sangat cepat. Bagaimana kita bisa lari? Fahua bertanya dengan curiga. Lange berkata dengan serius, kau percaya padaku, laut adalah penghalang terbaik. Kedalaman elemen air di laut tidak terbayangkan. Energi yang begitu besar, ditambah dengan medan energi yang dihasilkan oleh keberadaan banyak pemilik sumber kekuatan klan Laut Biru akan membantu. Bahkan jika kita memiliki napas yang jelas pada kita, selama kita menyelam ke laut dalam, akan sulit baginya untuk merasakan posisi kita. Kita tidak akan takut lagi ketika kita mencapai domain monster. Kedalaman laut, bisakah kita bertahan hidup di laut dalam? Fahua bertanya-tanya tanpa diminta. Lange berkata, aku memiliki kontrol elemen air, itu akan baik-baik saja untuk jangka waktu tertentu. Kita hanya membutuhkan tabung. Mulut Fahua berkedut, dan pakaian. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba pintu rumah kayu terbuka. Fahua dan Lange hampir melakukan hal yang sama, yaitu menutupi bagian bawah tubuh mereka dengan tangan, mengangkat lutut, dan menjepit paha. Ini sangat memalukan. Melihat penampilan mereka, Lu Yuan tertegun sejenak, kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan. Lalu dia menutup pintu. 7. Lanjutkan apa kau cacingan besar? Kau, kembali. Lange bergegas ke pintu dengan gusar, membuka pintu, dan memanggil. Lu Yuan memunggungi pintu kayu, tangannya di belakang punggungnya, aku takut mataku ternodai, jadi aku tidak akan kembali. 6. Dengar, ini karena tetuamu tidak bisa diandalkan. Kami dikejar oleh Ratu Ruby, dan kami menjadi seperti ini. Lange dengan marah berkata. Ratu Ruby, mata Lu Yuan membeku sebelum berbalik, apa yang terjadi? Pakaian, datang dengan 2 pakaian dulu. 10 menit kemudian. Fahua dan Lange kini sudah berbalut dalam pakaian daun. Ekspresi keduanya juga menjadi lebih baik. Mereka pun menjelaskan secara singkat situasi sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata mereka, Lu Yuan berkata dengan serius, aku akan segera melaporkan situasi ini kepada para tetua. Ratu Ruby ada di luar, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk klan kami. Nah, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Fahua berkata, kami masih ingin berteleportasi kembali, lalu pergi ke laut dan pergi. Apakah kalian dapat menahan Ratu Ruby atau tidak, kami akan tetap pergi ke domain monster. Lu Yuan mengangguk, baik, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Setelah mereka berpisah saat itu, dan saat Fahua juga Lange untuk pertama kalinya menyebutkan nama 7 mutiara dewa yang mereka miliki, Lu Yuan percaya pada mereka. Cahaya berkedip, dan ketika Fahua juga Lange muncul kembali di pulau asing itu, sudah setengah jam setelah mereka pergi. Begitu mereka kembali, mereka tiba-tiba merasakan dampak dari fluktuasi elemen yang kuat. Dengan kultivasi tingkat 8 mereka merasa sedikit terengah-engah saat bermandikan badai eles spiritual ini. Di laut kejauhan, ada ombak biru besar dan puting beliung naik ke langit. Mereka hanya bisa samar-samar melihat bahwa ada cahaya merah yang memancar darinya, dan ada raungan yang bergema. Pertempuran tampaknya telah berlangsung cukup lama. Tidak diragukan lagi, itu karena Ratu Ruby menunjukkan basis kultivasi tingkat Dewa Bulan yang kuat ketika mengejar mereka, yang tentu menarik pemilik sumber kekuatan dari klan Laut Biru. Ada banyak ras di Laut Biru tanpa ujung,
Tetapi di antara banyak ras ini ada 5 ras yang paling kuat, yang mana dipimpin oleh ras naga laut. Selain naga laut, ada juga raksasa laut, hiu laut, paus laut, dan walrus. Para pemimpin dari 5 ras laut biru ini secara kolektif dikenal sebagai 5 kaisar laut biru. Meskipun mereka tidak tahu atau tidak dapat melihat siapa yang dihadapi Ratu Ruby saat ini, tetapi dari tingkat kultivasi yang sebanding dengannya, mereka dapat menebak bahwa dia kemungkinan akan bertemu dengan salah satu dari 5 kaisar laut biru. Itulah mengapa pertarungan ini begitu sengit. Lu Yuan memberitahu Fa Hua dan Lan Ge bahwa ketiga tetua laut hijau kehidupan akan memakan waktu setidaknya 1 jam, atau bahkan 2 jam jika mereka ingin datang. Mengingat mereka juga harus memperhatikan reaksi dari klan laut biru. Jadi, mereka mungkin tidak bisa menahan Ratu Ruby dalam waktu yang lama, sehingga mereka berdua harus lari dengan cepat. Jika tidak bisa, mereka akan kembali ke Pulau Bitian. Pergi, Fa Hua berteriak rendah. Mereka berdua membungkuk, mulai dengan cepat, dan langsung pergi ke pantai. Sebuah lingkaran cahaya biru muda muncul di tubuh Lan Ge, mengelilingi tubuh keduanya. Ketika mereka masuk ke laut, dia segera menarik Fa Hua untuk menyelam ke laut yang lebih dalam. Pada saat ini, di atas laut biru tanpa ujung, pertempuran ini telah berlangsung sangat lama. Ratu Ruby tertahan di udara dengan beratnya sendiri, dikelilingi oleh cahaya merah yang sangat tajam. Dengan latar belakang tornado laut, apa yang muncul di depannya adalah makhluk mengerikan yang tingginya lebih dari 100 meter. Novel Land of Miracles, Chapter 83 Si Giant Emperor. Orang ini memiliki postur yang perkasa dan penampilannya sangat mirip dengan manusia, tetapi perawakannya terlalu besar. Di tangan kanannya dia memegang trisula biru besar, dan dia menginjak ombak di bawah kakinya. Kulitnya berwarna biru pucat, bagian bawahnya terbungkus rok perang yang terbuat dari cangkang besar dengan bagian lainnya memperlihatkan kulit biru telanjang. Rambut biru tua seperti ganggang panjang berkibar di bagian belakang kepalanya, dan mahkota emas cemerlang dimahkotakan di atas kepalanya. 1. Aura Ratu Ruby jelas tidak sekuat ketika Fa Hua dan Lan Ge pertama kali bertemu dengannya, dan itu telah banyak melemah. Matanya sangat gelap, tetapi raksasa di depannya sepertinya tidak berniat membegalnya. Tinggalkan laut biru dan aku biarkan kamu hidup. Suara berat raksasa itu bergema di sepenjuru lautan. Ini adalah laut biru tanpa ujung, wilayah kekuasaannya, di mana kekuatan tempurnya berlipat ganda. Dia juga berada di basis kultivasi tingkat ke-11, dan Ratu Ruby sebenarnya telah ditekan sejak awal. Di antara 5 kaisar laut biru, basis kultivasinya adalah yang kedua setelah kaisar naga laut. Yang di depan Ratu Ruby adalah penguasa klan raksasa laut, kaisar raksasa laut. Seolah merasakan sesuatu, Ratu Ruby tiba-tiba melirik ke laut di bawahnya. Mata merah delimanya yang seperti berlian dipenuhi dengan keengganan. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan dari kaisar raksasa laut ini di laut biru tanpa ujung. Selain itu, dia juga samar-samar merasa bahwa arah laut hijau kehidupan yang cukup mengancam auranya, tampaknya telah berubah. Pada tingkat Dewa Bulan, akan ada beberapa pemahaman khusus menyeluruh terhadap planet Falan, setidaknya itu dapat melihat dan mencari keberuntungan juga menghindari kesialan. Cahaya merah menyatu, dan armor setengah tubuh yang awalnya hanya menutupi bagian penting tiba-tiba berubah menjadi pelindung seluruh tubuh berwarna ruby. 6 sabit di belakang pun juga dikumpulkan. Pada saat berikutnya, Ratu Ruby telah berubah menjadi sorot cahaya merah dan menerobos udara, melewati beberapa tornado laut. Kemanapun dia lewat, tornado laut pecah satu demi satu dan dia akhirnya menghilang dalam sekejap mata. Kaisar raksasa laut tidak mengejar, tetapi hanya mengangkat trisula biru di tangannya, seolah ingin memastikan Ratu Ruby benar-benar pergi. Menyaksikan sosoknya yang menghilang, wajah kaisar raksasa laut sedikit serius. Saat berikutnya, matanya juga melihat ke laut di bawahnya, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi lajur air biru tua, kemudian menghilang ke laut dalam tanpa jejak. Fa Hua dan Lan Ge terus menyelinap di laut dalam. Pada saat ini, tidak hanya telapak tangan yang mereka tautkan, tetapi juga tabung hijau yang menghubungkan keduanya. Tabung itu terbuat dari tanaman merambat, sangat kokoh dan memiliki napas energi kehidupan yang lembut. Pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge masing-masing memegang salah satu ujung tabung. Lan Ge sendiri dikendalikan oleh elemen air dan secara alami dapat bertahan hidup di bawah air untuk waktu yang lama, tetapi Fa Hua tidak bisa. Bahkan dengan perlindungan Lan Ge, dia tidak bisa menahan napas untuk waktu yang lama. Dengan tabung ini, semuanya berubah. Melalui kontrol elemen air,
Lan Ge mengekstrak oksigen di air laut seperti insang ikan, kemudian mengubahnya menjadi udara jernih, yang disediakan untuk dirinya sendiri dan untuk Fa Hua. Dengan cara ini, mereka bisa berenang dengan lancar di laut seperti ikan yang berenang. Laut biru tanpa ujung sangat jernih. Setelah memasuki laut, Lan Ge terlebih dahulu mengajak Fa Hua menyelam ke kedalaman laut. Air laut di sini tidak terlalu dalam, sekitar 200 meter dan dekat dengan dasar laut. Ini adalah pertama kalinya Fa Hua menyelam ke laut dalam. Baginya, semuanya tampak sangat baru. Melihat ke atas, cahaya tampak memadat dan hanya ada beberapa cahaya matahari samar-samar masuk. Tekanan dari lingkungan dilarutkan oleh elemen air yang dikendalikan oleh Lan Ge. Dari waktu ke waktu ada gerombolan ikan berwarna cerah yang lewat. Beberapa gerombolan ikan yang penasaran dengan mereka bahkan datang dan menyentuhnya beberapa kali. Lan Ge tidak menghentikan mereka, dan bahkan sedikit berinteraksi dengan mereka. Elemen air yang menempel di sekitar tubuh keduanya memancarkan lingkaran cahaya biru samar yang dapat menerangi sebagian wilayah laut di sekitarnya. Lan Ge memegang kompas yang diberikan oleh Lu Yuan di tangan kirinya, mencari arah, dan mengendalikan elemen air untuk mendorong kedua tubuh untuk mempercepat. Mereka maju tidak lama kemudian, tetapi tiba-tiba ada pilar biru raksasa menghalangi jalan mereka. Hati Fa Hua menegang. Namun Lan Ge mengirimkan pesan dalam hatinya, tidak masalah, itu klan raksasa laut. Di antara 5 ras di laut biru tanpa ujung, klan ini adalah yang paling lembut. Tampaknya keberuntungan kita benar-benar bagus. Saat berbicara, dia mengendalikan tubuhnya untuk berhenti dan membungkuk sedikit ke pilar raksasa di depannya. Pilar raksasa itu bergerak, baru kemudian Fa Hua melihat bahwa itu sebenarnya paha yang tebal. Dengan cahaya biru samar yang memancar dari mereka, adalah mungkin untuk melihat raksasa-raksasa ini yang berjarak setidaknya 50 meter. Itu adalah kulit manusia yang mereka lihat menghalangi jalan mereka. Raksasa minggir untuk membentuk cincin, melampirkan mereka berdua di tengah. Tiba-tiba, air laut di sekitarnya bergetar. Fa Hua dan Lan Ge dengan jelas merasakan isapan yang datang dari segala arah. Keduanya buru-buru mendesak energi untuk mengendalikan tubuh mereka. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka tergantung, dan air laut di sekitarnya menghilang dalam hitungan detik. Mereka tampaknya digantung dalam gelembung besar, dikendalikan di sana dan tidak dapat bergerak. Manusia, kenapa kamu ada di sini? Monster itu mengejarmu. Suara rendah datang dari segala arah, agung dan penuh penindasan yang kuat. Sebuah cahaya dan bayangan juga muncul di depan mereka. Itu adalah versi mini dari Kaisar Raksasa Laut, tetapi hanya cahaya dan bayangan yang tidak nyata. Melihat mahkota di kepalanya, Lan Ge buru-buru berkata dengan hormat, Kaisar Raksasa Laut yang terhormat, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda. Apakah Anda menghentikan musuh yang kuat untuk kami? Wajah Kaisar Raksasa Laut tampak seperti manusia parubaya yang agung. Dia berkata dengan serius, tanpa izin, tidak ada tingkat dewa yang bisa memasuki laut biru tanpa ujung. Lan Ge dan Fa Hua secara singkat bertukar beberapa kata dalam hati mereka, dan berkata dengan tenang, Kaisar Raksasa Laut yang terhormat, inilah yang terjadi. Ratu Ruby barusan bukanlah seorang monster, tetapi dari Laut Hijau Kehidupan dan musuh klan Suhai. Kami adalah teman klan Suhai. Kaisar Raksasa Laut itu tampak terkejut, apakah itu dari Laut Hijau Kehidupan? Di antara Laut Tujuh Warna, Laut Biru Tanpa Ujung dan Laut Hijau Kehidupan selalu memiliki hubungan yang baik. Mereka mendengar orang Suhai mengatakan ini di Laut Hijau Kehidupan. Benar saja, saat berbicara tentang ini, sikap Kaisar Raksasa Laut terhadap mereka jelas telah melembut. Seperti ini, pada saat ini, Lan Ge secara singkat menceritakan bagaimana mereka membantu Suhai untuk menangani semut penelan di Laut Hijau Kehidupan dan menghancurkan ritual Ratu Ruby. Dia menceritakan semuanya dan hanya menyembunyikan kepemilikan Wu Shuangzu dan cara mereka menyabotase ritual. Saya tidak menyangka bahwa setelah 1 tahun, Ratu Ruby akan datang untuk mengejar dan membegal kami. Jika Anda tidak bertindak tepat waktu, kami khawatir akan dibegal olehnya. Menyelamatkan nyawa tidak dapat dibayar. Kaisar telah membantu kami berdua, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membayar. Kata-kata Lan Ge benar-benar indah, dan semua yang dia katakan adalah benar dan tidak ada penempaan. Begitu ternyata. Jadi, dengan tidak sengaja kalian membawa Ratu Ruby ini ke Laut Biru Tanpa Ujung. Aku sudah merasakan napas seorang teman lama, kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan membuktikan apakah ini benar. Baik, Lan Ge setuju. Keduanya mengerti bahwa teman lama yang dia bicarakan seharusnya adalah 3 tetua dari klan Suhai.
Tampaknya ketiga tetua ini dalam perjalanan ke sini. Dikelilingi oleh banyak raksasa laut, mereka berdua hanya bisa menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 1 jam, proyeksi kaisar raksasa laut muncul di depan mereka lagi. Kalian adalah manusia yang jujur, dan kalian memang telah membantu teman-teman kami klan Suhai, yang mana patut diapresiasi. Kemana kalian akan pergi kali ini? Kaisar raksasa laut jelas menjadi jauh lebih lembut. Lan Ge buru-buru berkata, kami akan berlindung di domain monster. Ratu Ruby terlalu kuat, dan kami manusia tidak memiliki siapapun yang bisa melawan. Jika dia terbawa ke alam manusia kami, kemungkinan besar akan menyebabkan kehidupan hancur. Ada banyak orang kuat di domain monster, semestinya kami bisa menjaga diri di sana. Kaisar raksasa laut terkekeh, kalian memiliki perhitungan yang bagus. Namun, kalian manusia tidak sesederhana itu. Jarang-jarang bisa membuat Kaisar Naga Laut marah. Kaisar Naga Laut marah. Lan Ge berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Kami selalu sangat menghormati klan Laut Biru. Kaisar raksasa laut berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu persis apa yang terjadi pada kaisar ini, tetapi klan Naga Laut telah memerintahkan bahwa semua kapal dari domain hukum tidak diperbolehkan melewati Laut Biru tanpa ujung. Itu baru terjadi beberapa hari yang lalu. Apakah ada orang dari domain hukum di antara kalian? Lan Ge dengan lembut meremas tangan Fahua, tetapi Fahua tampaknya tidak merasakan pikirannya. Dia dengan tenang berkata, saya berasal dari domain hukum, kota kebijaksanaan. 1. Kau bodoh. Lan Ge cemas di dalam hatinya. Jika aku bahkan tidak berani mengakui kampung halamanku, bagaimana aku bisa dipanggil orang domain hukum? Fahua sangat tenang. Suasana hati Lan Ge tiba-tiba menjadi tegang, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Raksasa Laut. Bagus sekali, kamu sangat jujur. Kaisar menyukai orang yang jujur. Tidak heran jika para tetua klan Suhai memujimu. Ini adalah hadiah dari Kaisar untuk kalian. Itu adalah sebuah cangkang biru, cangkangnya jernih dan memancarkan cahaya redup dengan ada beberapa garis aneh di atasnya. Setelah diletakkan di tangannya, cangkang itu sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian yang persis, dengan kedua sisinya memiliki kerang kecil. Terlihat juga ada benang sutra biru di masing-masing cangkang. Ini adalah cangkang roh laut yang merupakan token klan kami. Dengan itu, kalian dapat berjalan melalui laut ini. Klan Laut Biru dapat merasakan napasnya. Jika suatu hari, ketika kami benar-benar membutuhkan bantuan kalian, Kaisar ini juga akan menggunakannya untuk menghubungi kalian. Terima kasih, Kaisar. Fahua dan Lan Ge sangat gembira. Dengan token salah satu dari 5 Kaisar Laut Biru, mereka tidak akan lagi memiliki hambatan di Laut Biru tanpa ujung. Terutama untuk menghindari pengejaran Ratu Ruby, mereka harus menyelam ke laut dalam untuk bepergian, dan jelas cangkang ini akan sangat membantu. Novel Land of Miracles, Chapter 84 Arrival in the Monster Realm. Kaisar Raksasa Laut memberi mereka tatapan penuh arti, aku harap kalian bisa melangkah lebih jauh. Juga, jika kalian kembali ke dunia manusia, cobalah yang terbaik untuk memadamkan kemarahan Kaisar Naga Laut. Jika tidak, kalian manusia tidak akan bisa bergerak 1 inci pun. Baik, Fahua dan Lan Ge menjawab secara bersamaan. Kaisar Raksasa Laut tiba-tiba menghela napas, kekhawatiran sebenarnya seharusnya ada di barat. Setelah mengatakan ini, proyeksinya berubah menjadi aliran air dan menghilang tiba-tiba. Raksasa laut di sekitarnya juga menyebar sendiri. Sejumlah besar air laut tiba-tiba mengalir di bawah aksi tekanan air. Lan Ge baru saja akan mengendalikan elemen air, tetapi 2 kerang biru di tangannya memancarkan cahaya biru redup dengan sendirinya, membentuk penghalang di sekitar tubuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat dampak air laut, segera itu menjadi lebih ringan setelah mencapai mereka, dan tidak ada dampak. Alat yang bagus. Lan Ge sangat gembira dan buru-buru membagikan cangkang ke Fahua. Dalam perisai ini, mereka bahkan bisa bernapas lega seperti saat di atas tanah. Hadiah dari Kaisar Raksasa Laut ini tidak murah, terutama saat ini, sangat berguna untuk mereka melakukan perjalanan tanpa hambatan di Laut Biru tanpa ujung. Energi dilepaskan, mengirimkan impuls ke air laut, dan mereka segera bergerak ke depan seperti anak panah. Di bawah aksi kerang laut, ketahanan air laut sangat melemah. Kecepatannya lebih cepat daripada saat mereka bergerak dekat laut sebelumnya. Seperti yang disebut Sai Wen kehilangan kudanya, bagaimana itu bukan berkah? Lan Ge kehilangan gelang dan cincin penyimpanannya, yang juga merupakan keuntungan. Ketika mereka meninggalkan Pulau Bitian, Lu Yuan memberi mereka banyak buah. Itu cukup bagi mereka untuk makan mengisi nutrisi mereka sementara.
Saiwen Sima, Yanxi Feifu, adalah metafora Douluo yang berarti walaupun ada hal yang buruk, tetapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik di bawah kondisi tertentu. Tidak tahu apakah itu seperti ide Lan Ge bahwa menyelam di laut dalam dapat mengisolasi napas, atau karena Ratu Ruby takut akan kekuatan 5 Kaisar Laut Biru, perjalanan mereka di laut sangat lancar. Dengan Hailing Bay, tidak peduli klan Laut Biru seperti apa yang mereka temui, mereka akan menghindar. Hailing Bay di sini merujuk pada token cangkang. Berkeliaran dengan cara ini juga membuka mata mereka. Melihat banyak makhluk laut biru yang belum pernah terdengar sebelumnya, baru mereka tahu betapa kaya dan berwarnanya laut itu. Hampir semua warna yang bisa dilihat di tanah dimiliki oleh makhluk-makhluk di laut biru tanpa ujung. Dengan perlindungan dari Hailing Bay, mereka tidak terburu-buru. Mereka berkultivasi sambil bergerak maju, dan semuanya berjalan lancar. Mereka berdua memiliki basis kultivasi tingkat 8 sekarang, dan semakin banyak kekuatan mereka sendiri meningkat, semakin banyak kesulitan yang mereka hadapi. Dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9, itu jelas merupakan ambang batas yang sangat besar. Yang dibutuhkan bukan hanya pemahaman, tetapi juga akumulasi. Setelah 3 tahun berkultivasi di Pulau Bitian, nyatanya di tahun kedua, mereka berhasil menembus urutan ke-8. Setelah itu, mereka sudah masuk dalam proses akumulasi. Energi kehidupan yang kaya dari Pulau Bitian membantu mereka tidak hanya untuk meningkatkan kultivasi mereka, tetapi juga untuk melakukan akumulasi. Sama seperti laut hijau kehidupan itu sendiri, ketika energi kehidupan cukup terkonsentrasi, ia akan mengendap dan terakumulasi ke dalam tiang kehidupan. Menurut Fahua dan Lan Ge, setelah sekitar 1 bulan, menurut penilaian mereka tentang posisi seharusnya sudah dekat dengan tujuan mereka. Keuntungan lain dari Hailing Bay adalah mereka dapat berkomunikasi dengan klan Laut Biru manapun. Ini berfungsi mirip seperti translator penerjemah yang dapat menerjemahkan bahasa berbagai ras Laut Biru tanpa ujung. Klan Laut Biru juga menjadi pemandu terbaik mereka, membimbing mereka tanpa tersesat dan langsung menuju ke domain monster. Di kejauhan, sebuah kontinen yang gelap tampak dari kedalaman laut, tak terbatas seperti binatang purba. Rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan juga mengikuti, menyebabkan Fahua dan Lan Ge berhenti. Setelah sekian lama, akhirnya mereka sampai di tujuan perjalanan mereka. Domain monster adalah dunia tempat Yao Guai, Yao Shu, serta roh hidup. Dulu saat di zaman es, mereka memerintah seluruh bintang Falan. Di antara 6 domain yang tidak dapat diprediksi dan laut 7 warna yang luar biasa, di depan mereka dikenal sebagai pusat planet, domain monster. Akhirnya sampai, perjalanan ini benar-benar tidak mudah. Domain monster seharusnya lebih kuat daripada laut biru tanpa ujung, mari kita lihat apakah Ratu Ruby berani mengejar. Lan Ge tertawa. Fahua meliriknya, lalu melihat pakaian daun di tubuhnya, aku hanya ingin berganti pakaian sekarang. Apakah kau sekaya itu untuk membeli pakaian baru? Lan Ge menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Kau sendiri punya uang, Fahua berkata dengan mengomel. Lan Ge tersenyum dan berkata, aku tidak punya, tapi aku punya cara. Apa kau tidak tahu apa itu perdagangan lintas laut? Beberapa hal tidak berharga di tempat mereka sendiri, tapi jika mereka dikirim ke tempat yang jauh, mereka akan menjadi sangat berharga. Ketika mereka tiba di daratan, langit sedikit mendung. Meskipun demikian, mereka berdua merasa bahwa semua yang mereka lihat sangatlah indah. Demi keselamatan, mereka rela tinggal di dalam laut selama lebih dari sebulan. Setelah tiba, mereka akhirnya mengerti apa arti kata melihat terang hari. Tepi lautnya penuh dengan tebing dan bebatuan. Akan tetapi saat ini, selama semua ada di permukaan tanah, itu terlihat sangat baik di mata mereka. Lan Ge menarik Fahua ke atas dengan angin sepoi-sepoi yang dipanggil olehnya, menopang tubuh keduanya dan dengan cepat terbang ke pantai. Bahkan jika Ratu Ruby dapat merasakan napas mereka saat ini, tidak mudah untuk mengejar. Jadi, keduanya tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Ini adalah domain monster. Di tebing dengan bebatuan aneh, di belakangnya ada laut biru tanpa ujung. Di kedua sisi adalah garis pantai bergerigi, yang sebagian besar memiliki nuansa buas seperti pisau dan kapak. Fahua berkata dengan serius, bencana besar. Ini asteroid yang menghantam benua Falan, retakan ini mungkin terbentuk pada waktu itu. Domain monster yang tersisa semestinya menjadi area pusat dari benua Falan pada waktu itu. Ayo, mari kita cari kota besar dulu. Lan Ge mengingatkan. Hanya di kota-kota besar bisa ada monster-monster besar yang duduk di kota.
Ketika mereka sampai di tempat seperti itu, mereka tidak perlu takut dengan Ratu Ruby. Mereka berdua tidak perlu menentukan arah saat ini, dan langsung menuju ke kedalaman domain monster. Setelah melewati batu karang di pantai, perasaan Fa Hua dan Lan Ge tentang domain monster mulai membaik. Pulau ini punya tanah yang subur, energi langit dan bumi sangat melimpah yang setidaknya jauh lebih banyak daripada domain hukum dan domain biru. Tanahnya sebagian besar berwarna coklat tua, dan tanamannya rimbun juga tinggi-tinggi, menunjukkan kekayaan tanah ini. Menurut apa yang telah mereka pelajari, di antara 6 domain monster kemungkinan akan menjadi yang terbesar dalam hal luas area, disusul oleh domain iblis dan domain orcs. Akan tetapi, manusia sendiri tidak tahu seberapa kuat makhluk-makhluk itu. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, mereka akhirnya menemukan jalan. Jalannya sangat mulus dan diaspal dengan batu. Sampai di sana, mereka tidak tahu kemana harus berjalan. Pada saat itu, suara "Zaza" datang dari arah batu besar yang rusak. Keduanya dengan cepat merunduk ke sisi jalan. Tidak lama kemudian, sebuah kelompok terlihat oleh mata mereka. Total ada 8 kereta. Kereta hitam memiliki garis emas dan beberapa pola monster terukir di permukaan, memberikan kesan mewah dan kuno. Kereta besar itu cukup besar untuk memuat selusin orang di dalamnya tanpa sesak. Yang mengejutkan mereka adalah makhluk yang menarik gerobak. Itu adalah makhluk yang sangat aneh. Tubuh bagian bawah mereka menyerupai kuda, tetapi tubuh bagian atas mereka menyerupai manusia. Dia juga mengenakan pakaian, tetapi itu terlihat sangat kasar. Centaurus, apakah mereka memang setengah monster? Lan Ge berkata kepada Fa Hua dalam hatinya. Seharusnya begitu. Makhluk setengah monster adalah ras khusus antara manusia dan monster. Pada awalnya, untuk memiliki kekuatan yang kuat, orang-orang dari domain suci menikah dengan klan monster dan klan roh, dan terutama klan monster, dengan keturunannya lahir dengan transformasi dewa monster. Tapi ada juga yang terlahir dengan bentuk aneh dan tidak mirip manusia, dan makhluk itu disebut setengah monster. Semuanya disebut makhluk setengah monster walaupun reproduksinya dengan roh. Setelah bertahun-tahun bereproduksi, setengah monster sudah menjadi bagian dari domain monster dan tidak dianggap sebagai manusia. Akan tetapi, itu juga tidak dianggap sebagai klan monster. Centaurus ini tampaknya memiliki status yang jelas rendah. Setiap kereta ditarik oleh 2 Centaurus. Akan tetapi, saat berikutnya, wajah Fa Hua dan Lan Ge menjadi jelek. Kereta-kereta ini tidak hanya ditarik oleh Centaurus di depan, tetapi ada juga kereta di belakang, dan manusialah yang mendorong kereta. 1. Di belakang setiap kereta, ada 7 atau 8 manusia yang mendorong. Centaurus diberikan pakaian kasar, tetapi manusia ini bahkan dapat digambarkan telanjang. Mereka tidak hanya compang camping, tetapi mereka semua terlihat kuning dan kurus, dan banyak yang memiliki bekas luka di tubuh mereka. Ayo, kalian manusia tercela. Gunakan lebih banyak kekuatan. Centaurus di kereta kedua mengangkat cambuk di tangannya dan memukul manusia di belakang kereta pertama, menyebabkan raungan terdengar. 1. Tidak diragukan lagi, manusia yang mendorong kereta akan menggunakan sedikit lebih banyak usaha, dan Centaurus yang menarik kereta di depan akan dapat menggunakan lebih sedikit usaha. Lan Ge mengepalkan tinjunya tanpa sadar, tetapi kemudian digenggam oleh Fa Hua. 5. Untuk apa kau menarikku? Tidak bisakah kau melihatnya? Lan Ge bertanya dengan marah di dalam hatinya. Fa Hua berkata dengan serius, bahkan jika kau dapat menyelamatkan orang-orang ini di depanmu, dapatkah kau menyelamatkan semua manusia? Lan Ge terdiam. Tidak ada keraguan bahwa di domain monster, status manusia bahkan di bawah ras setengah monster yang hanya bisa diperlakukan seperti budak. Juga hanya ada 2 orang di sini, jadi apa yang bisa mereka ubah? Aku pikir, kita tidak perlu berdagang. Sepertinya kita juga bisa dianggap memiliki pakaian untuk dipakai. Lan Ge berkata dengan dingin. Fa Hua meliriknya, dan Lan Ge juga menatap Fa Hua. Tanpa hambatan lebih lanjut, Fa Hua diam-diam menarik 2 daun dari tubuhnya, menyerahkan satu kepada Lan Ge, menutupi wajahnya dengan yang lain, dan hanya mengikat daun di belakang kepalanya dengan benang sutra yang telah dikenakan di wajahnya. Bah! 2 Centaurus yang bergegas di depan mereka yang dikejutkan dengan ledakan tiba-tiba berdiri, dan gaya gesekan yang tinggi dari jalan kerikil tiba-tiba menghentikan kereta. 2 sosok menghalangi jalan. Aku yang membuka gunung ini. Aku menanam pohon-pohon ini. Ada apa di balik keretamu itu? Orang lain berkata, jika kalian ingin lewat dari sini, beri kami uang jalan, bodah. Ya,
Tinggalkan sesuatu dan beri uang jalan. Manusia. Kedua centaurus yang ketakutan itu terkejut, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada dua manusia bertopeng daun yang menghalangi jalan mereka, dan mereka segera menunjukkan tatapan penghinaan.